Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sama-sama kita menyimak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Razak, yang mana di dalam hadis ini tadi sudah dijelaskan, bila seorang berada di satu tempat yang tak berpenghuni, kemudian apabila waktu itu sudah tiba, datang waktu, hendaklah ia berwudu. Nah, di sini adalah perintah Allah dimanapun kita berada, meskipun tempat itu adalah tempat yang sunyi, di tengah hutan, di tengah bukit, di tengah bangket. Sampai tahu ketika azan dikumandangkan, maka perintahnya adalah mengambil air wudu. Jika ia tidak mendapatkan air, begitu pentingnya ibadah solat ini. Seandainya ndek narak dait naik, hendak ia bertayamum. Hendaknya ia bertayamum, ya baik debu untuk bertayamum untuk berwudu, saking pentingnya. Dan jika ia beriqamah, maka dua malaikatnya Raqib dan Atid akan sholat bersamanya. Subhanallah. Malaikat pencatat amal keburukan dan amal kebaikan, Raqib dan Atid akan bersolat bersamanya. Kemudian maka dua malaikat ini akan sholat bersama mereka. Dan jika ia berazan, nah, di satu tempat, kemudian jauh dari tempat itu kita memandangkan azan, di mana ketika kita tidak mendengarkan azan, dia narak dengan selaput dengan azan, kemudian kita mengazankan satu tempat itu dengan azan sampai dari awal sampai selesai, dan kemudian beriqamah, maka tentara-tentara Allah yang berjumlah besar, artinya tentara-tentara Allah di sini adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar jumlahnya, mereka akan sholat berjamaah di belakang kita. Yang sembahyang berikut dan itu selaku. Nah, sehingga tidak akan terlihat ujung barisan malaikat para tentara-tentara Allah ini, tidak akan kelihatan ujungnya saking banyaknya tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam sendirian, dimanapun kita berada, maka perintah ibadah sholat ini saking pentingnya. Kenapa? Karena ibadah sholat ini untuk diri kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Ibadah ini untuk diri kita. Kita yang butuh dengan sholat, bukan Allah yang butuh dengan sholat, tapi kita yang butuh dengan sholat. Sebagaimananya kita butuh dengan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan barokahnya buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjaga dengan istiqomah ibadah sholat kita, baik sholat terutama sekali jika kita berada di tengah kampung ini, insya Allah bagaimana kita mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini seperti hadis-hadis yang sudah dibacakan pada minggu-minggu, pada malam-malam yang lalu, bahwa Allah akan tersenyum melihat tempat-tempatnya atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang masuk ke dalamnya menjadikan masjidnya Allah sebagai tempat berzikir, sebagai tempat bersolawat, sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tersenyum kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat, di hari akhir, ridha Allah yang kita akan temukan, bukan surganya Allah tapi ridha Allah. Apabila ridha Allah sudah kita gapai, maka insya Allah surga itu adalah bagian dari kita. Dan insya Allah kemudian Allah nanti akan memanggil kita dengan panggilan yang sangat mesra kepada kita. Ya ibadallah, wahai kekasihku, wahai ahli ibadahku. Dan insya Allah hambaku, wahai hambaku. Di sana panggilan Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil kepada siapa? Kepada mereka ahlul ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang termasuk kepada bagian dari orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk barokahnya majelis ini, insyaallah kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.